Puluhan mama ini histeris saat berhadapan dengan aparat saat unjuk rasa menolak tambang. Warga nekat mengadang alat berat demi mempertahankan wilayah mereka yang akan dimasuki alat berat perusahaan tambang. Sebagian pengunjuk rasa bahkan nekat membuka baju demi mengadang dan berharap simpati dari petugas. Namun petugas tambang yang mendapat pengawalan dari aparat bergeming dan alat berat tetap melaju. Terkait insiden ini, kepolisian setempat berdalih kericuan terjadi karena kesalahpahaman antara warga yang pro dan kontra perusahaan tambang. Terkait aksi ini sebelumnya warga sudah kerap memperingatkan perusahaan tambang agar meninggalkan desa mereka. Warga yang menolak tambang menilai telah terjadi perampasan lahan, sementara pihak yang pro perusahaan menyebut aktivitas tambang sudah sesuai dokumen yang berlaku. Selamat petang, selamat kembali bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan. Bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, langsung saja kita ke informasi. Calon kepala desa di Pamekasan, Jawa Timur, tewas di depan istri dan anaknya yang masih kecil. Korban yang baru pulang dari rumah mertuanya dibunuh di pinggir jalan dengan senjata tajam. Pembunuhan sadis terjadi di Pamekasan, Jawa Timur. Korban yang merupakan calon kepala desa Batu Bintang dibunuh dengan senjata tajam saat mengendarai sepeda motor. Bahkan kejadian tersebut terjadi di hadapan istri dan anaknya yang masih kecil. Menurut informasi, korban bernama Miarto baru pulang dari rumah mertuanya yang berada di Kecamatan Waru. Miarto, korban pembunuhan, tercatat sebagai calon kepala desa dengan nomor urut 5 di Pilkades Batu Bintang 23 April mendatang. Hingga kini polisi masih mencari pelaku dan menyelidiki apakah ada keterkaitan Pilkades dengan peristiwa ini. Perempuan ditemukan tak bernyawa di pekarangan rumah warga di Arca Manik, Bandung, Jawa Barat. Dugaannya korban dibuang orang lain saat tengah malam. Warga Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di pekarangan rumah. Mayat berjenis kelamin perempuan dan hanya memakai satu sepatu. Awalnya, warga menduga jasadnya hanya tumpukan kain, namun setelah didekati, ternyata perempuan sudah tak bernyawa. Dugaannya, korban dibuang orang lain saat tengah malam. Pas ngelewat ke sini, saya lihat kayak gundukan sampah baju gitu. Cuma pas dilihat-lihat lagi kok ada kakinya, jadi saya lari lapor suami yang ada di sana di rumah. Terus suami juga pas lihat, betul ada. Polisi mengatakan tak ada luka mematikan di tubuh jasad perempuan yang ditemukan warga. Hanya luka lecet di kaki dan satu sepatunya tak ada di lokasi. Guna penyelidikan lebih lanjut, polisi membawa mayat tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk diotopsi. Mantan politisi Partai Demokrat Angelina Sondak bebas dari penjara hari ini setelah 10 tahun mendekam di dalam penjara. Angie langsung ziarah ke makam suaminya, almarhum Aji Masaid. Angelina Sondak tak kuasa menahan tangis saat berada di depan makam suaminya, Aji Masaid. Ini adalah hari pertama mantan politikus Partai Demokrat itu menghirup udara bebas setelah 10 tahun di penjara karena kasus korupsi Wisma Atlet Kementerian Pemuda dan Olahraga. Angelina sejatinya baru bebas murni akhir April mendatang, tapi mulai hari ini ia sudah bisa menjalani program cuti menjelang bebas. Nanti kita atur ya jadwalnya lagi ya. Untuk sementara belum bisa, mohon maaf ya. Nanti kita atur. Kita atur lagi ya. 10 tahun lalu, Angelina Sondak divonis bersalah terlibat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet. Selain vonis penjara, ia juga diminta mengembalikan uang 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta US dollar. Sebuah bus mengangkut
rombongan siswa yang hendak berangkat wisata menabrak tebing di Purbalingga, Jawa Tengah. 1 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Bus wisata rombongan siswa Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ma'arif Kudus, Jawa Tengah menabrak tebing di Purbalingga. Rencananya para siswa hendak wisata ke Baturaden, Banyumas. Kecelakaan ini menyebabkan kernet bus meninggal dunia dan 21 penumpang yang terdiri dari siswa dan guru luka-luka. Untuk dugaan sementara masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Purbalingga. Terus korbannya kan? Untuk korban keseluruhan untuk total penumpang ada 55, kemudian untuk luka ringan sebanyak 21 orang, untuk meninggal 1 orang. Seluruh korban dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bobotsari dan Rumah Sakit Buteng Purbalingga. Sementara korban selamat dibawa pulang menggunakan armada bus lain. Sudah antre sejak pagi, puluhan emak-emak terpaksa gigi jari lantaran minyak goreng yang mereka nantikan telah habis. Kami rangkum informasinya dalam Fokus iNewsroom. Ratusan petani dan polisi terlibat saling dorong saat unjuk rasa menuntut penghentian perluasan lahan. Polisi sempat berusaha untuk membuka jalan yang diblokade petani, namun ditolak hingga berujung bentrokan. Unjuk rasa digelar karena massa menilai pihak PT PN 4 melanggar kesepakatan terkait sengketa lahan. Akibat aksi ini, Jalan Trans Sulawesi yang menjadi jalur utama penghubung antar kabupaten tersebut sempat macet dan lumpuh total. Aparat Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara meringkus seorang kurir narkoba jaringan internasional di Jalan Yosudarso, Kota Medan. Dari informasi yang dihimpun, petugas bergerak menuju kawasan seputaran Belawan dan Jalan Sunggal. Dari pengintaian petugas, akhirnya pelaku berhasil diringkus saat melintas di Jalan Yosudarso. Dalam penggeledahan ditemukan 1 karung goni berisi 10 bungkus sabu yang dikemas dalam plastik teh hijau dari Cina dengan berat total 10 kg. Tersangka akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Puluhan emak-emak di Bandung ini nekat berdesakan saat pintu swalayan dibuka demi minyak goreng murah. Petugas yang sedianya mengatur antrean pun kewalahan mengatur barisan. Penantian emak-emak ini bertepuk sebelah tangan. Saat memasuki swalayan, rak penyimpanan minyak goreng telah kosong lantaran kehabisan pasokan. Di Kabupaten Bandung, kelangkaan minyak goreng tidak hanya terjadi di pasar swalayan, namun juga di sejumlah pasar tradisional. Sekalipun ada pasokan, namun harga yang tersedia terbilang mahal sehingga menyulitkan pembeli. Tidak hanya demi minyak goreng, puluhan warga Kabupaten Bandung Barat ini juga rela antre demi bantuan sosial. Total warga penerima bansos tunai di Desa Padalarang sebanyak 1.377 keluarga penerima manfaat. Sebagian besar warga yang datang akan menggunakan bansos sebesar 600.000 untuk membeli sembako yang kini sedang melambung tinggi. Pembagian bansos ini merupakan bagian dari program Kemensos periode Januari hingga Maret. Amarah massa tak terbendung saat mengetahui salah satu warga dari 5 keturunan adat Bandar Dewa terluka saat bentrok dengan sejumlah petugas keamanan di pos penjagaan perkebunan. Warga yang emosi langsung mendatangi pos penjagaan mencari pelaku penganiayaan. Sementara aparat kepolisian yang berjaga di lokasi perkebunan sempat menembakkan gas air mata ke arah warga untuk menghentikan kericuhan. Bentrok bermula saat masyarakat mempertanyakan salah satu warga bernama Amin yang sebelumnya ditangkap polisi atas laporan pengerusakan yang dilaporkan oleh pihak perusahaan. Masyarakat 5 keturunan adat Bandar Dewa meminta keadilan serta meminta aparat kepolisian membebaskan salah satu warga mereka yang diduga ditangkap.
Hampir 100 WNI tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah dievakuasi dari Ukraina. Kedatangan WNI disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Evakuasi dilakukan secara bertahap. Mereka dievakuasi lebih dulu ke Rumania dan Polandia. Gelombang pertama yang dievakuasi ke Rumania 4 hari lalu, semuanya wanita dan seorang anak berusia 12 tahun. Sementara sejumlah WNI yang dievakuasi ke Moldova masih dalam perjalanan menuju ke Rumania untuk selanjutnya diterbangkan ke tanah air. Kita langsung menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersama dengan Lineke Utseki. Selamat sore Lineke, skema seperti apa yang disiapkan pemerintah untuk 83 ya total WNI yang baru tiba di Ukraina? Ya benar sekali Abraham dan juga pemirsa, total ada sebanyak 83 dengan rincian 80 ini merupakan warga negara Indonesia, sementara 3 lainnya ini merupakan warga negara asing yang kemudian berhasil dievakuasi dari Ukraina dan tadi sudah tiba sekitar pukul 17:10 waktu Indonesia Barat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Menteri Pertahanan yang kemudian diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan yakni Letjen TNI M. Herindra. Adapun mekanisme tadi setibanya ke 83 rombongan yang kemudian berhasil dievakuasi dari Ukraina adalah setibanya mereka di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ini rombongan langsung dibawa ke Terminal 2 untuk kemudian melakukan prosedur yang sama seperti dengan para pelaku perjalanan yang lainnya, begitu tidak dibedakan, yakni mulai dari tes PCR, protokol sesuai dengan protokol kesehatan dan kemudian pengecekan dokumen imigrasi dan nantinya sesudah dari pengecekan screening dokumen-dokumen tersebut ke 83 orang ini akan langsung kemudian dibawa ke Wisma Atlet Pasar Rumput untuk menjalani karantina selama 3 kali 24 jam. Meskipun tadi kalau kita dengar sama-sama berdasarkan statement yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa adanya sejumlah keluarga yang kemudian sudah siap menyambut ataupun menanti keluarga mereka yang pulang dari Ukraina ataupun berhasil dievakuasi dari Ukraina, tetapi memang belum diperbolehkan untuk kemudian langsung ke rumah karena harus ada sejumlah prosedur yang kemudian dijalani seperti karantina mandiri. Dan dari pantauan kami sendiri di depan dari Terminal 2 kedatangan internasional dari Bandara Soekarno-Hatta ini kami sudah melihat adanya 4 bus dari Kementerian Luar Negeri yang sudah siap menanti untuk kemudian membawa ke 83 orang ini yang berhasil dievakuasi dari Ukraina untuk kemudian menjalani karantina mandiri dan tentunya prosesnya nanti mereka akan dikawal begitu oleh pihak kepolisian. Dan informasi lainnya berkenaan dengan warga Indonesia lainnya, ini juga ada kabar gembira lainnya karena 4 warga negara Indonesia yang kemarin sempat sulit untuk kemudian dievakuasi di Kharkiv ini akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim evakuasi dari KBRI dan sudah berada di Lviv dan dengan selamat begitu, karena memang ada beberapa kendala yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri meskipun sudah ada koordinasi tidak hanya dengan pihak eksternal saja tapi juga pihak internal karena memang gencatan senjata ini masih terus terjadi sehingga untuk proses evakuasinya sendiri opsi satu-satunya yang kemudian dimiliki oleh tim evakuasi dari KBRI ini adalah melalui jalur darat, mengingat jalur udara komersial untuk sipil, warga sipil ini memang ditutup karena bahaya begitu yang terjadi. Dan kalau kita lihat juga ini artinya total ada sebanyak 9 warga negara Indonesia yang berada di Chernihiv yang memang belum sempat dievakuasi. Tentunya ini kita masih menunggu bagaimana update selanjutnya berkenaan dengan 9 warga negara Indonesia lainnya yang masih harus ada upaya untuk dievakuasi. Kembali ke Abraham. Baik, terima kasih Lineke Utseki. Laporan Anda langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Pemirsa, Pekanbaru siap berpartisipasi dalam industri ekonomi nasional melalui kawasan industri Tenayan Raya. Jangan kemana-mana, informasi hadir untuk Anda saat lagi.